Kita lanjut pengajian Al-Futuhat Al-Makkiyah. Qala musannif rahimakumullah. Wa amma ahlul haqaiq. Nah, ini nyambung dengan penjelasan di kitab Durrun Nafis. Karena kitab Durrun Nafis ini ya induknya di Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan adapun ahlil haqaiq. Ahlil haqaiq itu orang-orang yang mengkaji persoalan dari sisi hakikat. Seperti tadi, melihat diri kita dari sisi hakikatnya. Melihat wayang bisa memandang dari sisi hakikatnya. Gitu. Makanya kita harus memahami bahwa Sunan Kalijaga ya mengajarkan wayang gitu. Sesungguhnya itu adalah pendekatan ilmu hakikat yang dipraktekkan dalam pewayangan. Kan awalnya pengaruh dari India, ya, kemudian ceritanya mulai dikemas, ya berkaitan dengan ilmu hakikat. Orang-orang yang memiliki pemahaman istilahnya kebatinan itu lebih cepat mudah ya memahami dengan pendekatan perumpamaan wayang tadi. Itu. Oh, hakikatnya semua kembali kepada dalam. Nah ini bahasa Syekh Muhyiddin. Adapun ahlil haqaiq, ahli haqaiq ini ya orang-orang yang mengkaji ilmu hakikat. Batinur rida fala yazalu musyahidina abadan. Orang-orang ahli hakikat itu senantiasa bisa memandang aspek batinnya rida ya. Rida itu ya maknanya bisa pakaian. Jadi maksudnya orang-orang hakikat itu pandangannya selalu melihat dari aspek batin. Melihat hamba ya yang dilihat yang menggerakkan hamba. Lihat wayang yang dilihat adalah penggeraknya yaitu dalang. Lihat alam semesta yang dilihat adalah penggerak alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang memiliki paham hakikat. Kalau pemahamannya hanya syariat kan melihat yang zahir saja. Ya, misalkan ada pertunjukan wayang ya. Ya dia sebatas melihat peran-peran wayang tersebut, tidak pernah berpikir siapa yang menggerakkan semua wayang itu. Nah, ini perumpamaan wayang dalang ini sangat ya tepat sekali menggambarkan antara pemahaman hakikat dan pemahaman syariat itu. Fala yazaluna musyahidin. Ya, fala yazalu, dan mereka tidak gingsir-gingsir. Ini gingsir-gingsir itu bahasa pesantren. Dan mereka senantiasa musyahidina, ya, mereka senantiasa musyahadah, memandang abadan selamanya. Nah, ini kalimatnya sederhana. Jadi orang-orang haqaiq, siapa orang-orang hakikat? Yang orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Siapa dia? Ya orang yang belajar tasawuf,
tasawuf falsafi istilahnya dalam bahasa akademis. Ya, kemudian dipraktekkan dalam torekoh gitu. Sehingga memperoleh pencerahan-pencerahan ilmu batiniah, memperoleh limpahan asrar ilahiyah. Kemudian tersingkaplah dalam memahami hakikat alam semesta. Ya, mulai dari eksplorasi dari la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dieksplor kedalamannya sampai akhirnya la maujuda illallah itu. Oh, ternyata tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Setelah dia mulai paham, ya cocok batinnya, cocok akalnya, kemudian dipraktekkan di luar diri dengan cara musyahadah tadi. Maka di sini musyahidin, ciri-ciri orang yang ahli hakikat yang benar dalam praktek hakikatnya itu musyahadah, yaitu mata lahiriah memandang objek, tapi batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat wayang, ya dia selalu ingat dalangnya. Lihat alam semesta, selalu yang diingat penggerak, pencipta yang mengadakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka la yazaluna, tidak pernah ya berhenti sedetik pun gitu. Nah, kalau kita ini kan baru tahapan orang yang belajar hakikat, diberikan anugerah paham sedikit nih. Alhamdulillah banget gitu. Kemudian diberikan pemahaman, bisa memilah aspek hakikat dan syariat, itu sudah nikmatnya luar biasa. Ditambah lagi mulai bisa mempraktekkan ke dalam diri, keluar diri dengan syuhud, musyahadah, itu semakin merasakan kenikmatan. Itu. Nah, tapi biasanya level para salik pemula itu ya dia turun naik. Kadang kalau lagi enak itu ya gampang untuk mempraktekkan musyahadah. Kadang ya goflah itu kalau pas lagi lalai, pas lagi ya mungkin banyak dosa, banyak kemaksiatan sehingga terhijab, akhirnya tidak bisa memandang dari aspek hakikat itu. Jadi ciri-ciri orang yang disebut ahlu haqaiq la yazaluna musyahidina abadan. Mereka senantiasa memandang itu tadi, mata lahiriah memandang objek, mata batiniahnya, basirohnya, hatinya mengembalikan kepada Allah, dan itu abadan, forever, selamanya. Jadi enggak sudah praktek ini bisa terus balik lagi, ya enggak, ya terus kalau bisa terus ditingkatkan. Ya mungkin level kita masih pemula, ya turun naik biasa. Tapi kalau yang sudah muhakkikin, ya itu sudah musyahidina abadan. Gitu. Jadi dengan penjelasan ini kita paham kapan kita mempraktekkan hakikat dengan musyahadah itu, ya selamanya sampai ajal tiba. Sampai ajal tiba, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kita tetap dalam kondisi musyahadah. Jadi wa'adikni ladatal musyahadah. Ya Allah, berilah hamba kenikmatan menyaksikan. Wa'adikni ladatal, berilah hamba bisa menikmati kenikmatan musyahadah. Itu. Ini seorang salik itu munajatnya seperti itu. Wa ma'akaunihim musyahidina, dan beserta mereka itu ya mereka adalah orang-orang musyahidin. Musyahidin itu isim fa'il, ya orang-orang yang mempraktekkan musyahadah. Jadi musyahadah itu praktek
praktek memandang objek yang secara hakikatnya kembali kepada Allah. Orangnya disebut musyahidin. Fadhahiruhum, maka bermula zahir mereka fi kursi sifati, dalam kursi sifat, yan bimawaddi basyaratil batin naimu ittiso naim, yan bimawaddati basyaratil batin naima ittisol. Wangdur ila hikmatihi fi kauni dzalika mubtada'un walam yakun fa'ilan wala maf'ulan lima lam yusamma fa'iluhu li'annahu lam yasikha ayyakuna fa'ilan liqaulihi la raiba fihi, ya, surat Al-Baqarah ayat 2. Falau kana fa'ilan lawaqa'a raib li'anna al-fa'il innama huwa manziluhu la huwa fa kaifa yansibu ilaihi ma laysa bi sifatihi li'anna maqamad dal aidan yamna'u dzalika fa innahu minal haqa'iq allati kanat wala syai'a ma'ahu wa li hadza la yattasilu bil huruf idza taqaddama 'alaiha kal alif wa akhwatihi ad-dal war ra wa zai wal wawu wala yakulu fihi aidan maf'ul lam yusamma fa'iluhu li'annahu min daruratihi ayataqaddamahu kalimatun ala baniyatin mahsusah mahalluha an-nahwu wal kitab huwa nafsul fi'li wal fi'lu la yuqalu fihi fa'il wala maf'ul wa huwa marfu' walam yabqa illa ayyakuna mubtada'. Wa makna mubtada lam ya'rif ghairuhu min awwali wahilatin. Jadi ini kajiannya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini sangat dahsyat, ya. Mengurai kalimat alif lam mim kan sudah, ya. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fih gitu. Kenapa kok pakai dzalika gitu? Enggak tilka. Itu dibahas terus sampai la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terus di sini tadi ada perdebatan, ya, soal posisi fa'il dan maf'ul gitu. Nah, ini kalau yang belum memahami kajian dari aspek, ya, istilahnya bahasa, ini ya agak mumet itu. Tapi poin yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bisa mengungkap rahasia-rahasia huruf-huruf di balik ayat Al-Qur'an, ya, seperti mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, ya, sampai diurai sedemikian dahsyat, dan urian itu ya sangat mencerahkan. Dan ini menarik lagi dikaitkan dengan ilmu nahwu. Nah, bagi orang yang ahli nahwu semakin tahqiq dengan teori ilmu nahwu itu, ya. Kemudian selanjutnya ini yang ada ayat, dan ayat ini sangat populer, ya. Falam yabqa ila ayyakuna mubtada'an wa ma'na mubtada'an lam ya'rifu ghairu min awwalin wahilatin. Artinya tidak ada yang kekal kecuali posisinya mubtada itu. Kenapa demikian? Wa makna mubtada lam yu'raf ghairuhu min awwalin wahidatin. Min fa in qila min darurati kulli mubtada ayyamala fi ibtida. Ini menarik. Tadi bahas fa'il maf'ul, fi'il, katanya fi'il itu kata kerja. Setiap fi'il itu ada fa'il, setiap fa'il itu ada maf'ul.
Terus ini bahas mubtada. Ya, mubtada ya ini sesuai dengan teori ilmu nahwu. Ya, min darurati kulli mubtada'in ayya'mala fi ibtida'. Ya, posisi mubtada ya selalu ibtida' di awal kalimat. Nah, ini dikaitkan dengan ayat alastu birabbikum qalu bala. Jadi ini kalau memahami penjelasan Syekh Ibnu Arabi ini ya sangat unik ya. Tadi habis bahas soal posisi fi'il fa'il maf'ul, tiba-tiba dikaitkan dengan mubtada. Terus yang dikutip ayat alastu birabbikum qalu bala. Jadi maksudnya ayat alastu birabbikum ini sering digunakan sebagai dasar bahwa setiap manusia ya itu ruhnya pada zaman di alam arwah itu sudah makrifah, sudah mengenal Allah. Gitu. Alastu birabbikum ini firman. Alastu ini yang berfirman Allah. Alastu bukankah aku Allah ya. Itu birabbikum itu Tuhanmu. Jadi saat itu semua ruh ditanya oleh Allah. Artinya di alam ruh ini berarti ya belum ada alam misal surga neraka belum ada karena masih di alam ruh. Kemudian alam atsam fisik juga belum ada. Ini kalau dalam teori martabat 7 ya alam ruh ini sebagai alam permulaan ya bagi wujud yang kudus. Ruh itu sebagai sebuah wujud yang baru, posisinya ya di alam arwah ini termasuk bagian dari alam kudus. Nah, semua ruh dikhitab oleh Allah langsung. Ya, hei ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Gitu kan? Ya semua menyaksikan. Qalu mereka menjawab, bala, nggih Gusti, syahidna kami menyaksikan. Nah, di sini juga menggunakan kata syahidna. Kami telah menyaksikan. Ya, bukan ro'aina, bala ro'aina gitu. Kalau ro'a itu identik pandangan mata lahir. Ro'a. Tapi syahidna itu pandangan lahir yang disertai dengan pandangan batin atau pandangan basyiroh itu. Qalu mereka menjawab bala nggih Gusti syahidna kami telah menyaksikan. Gitu makanya setiap manusia ya itu ruhnya sudah berjumpa, sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya supaya kenapa demikian dikasih kesepakatan ma'rifah supaya nanti manusia tidak banyak alasan ketika pas dihisab oleh Allah, kenapa kamu nggak kenal Tuhan? Lu saya kan nggak pernah disuruh, nggak pernah perintah gitu. Padahal ketika di alam arwah mereka sudah ma'rifah. Jadi ini sebagai alasan supaya nanti manusia tidak ngeles. Gitu. Karena manusia itu jago ngeles, jago beralasan. Karena itu kita menjadi bersyukur ya kalau kita kemudian dikehendaki oleh Allah, diperjalankan oleh Allah untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hakikat ini. Oh ternyata itu hakikat alam semesta ini. Oh ternyata dulu ruh kita sudah ma'rifah gitu. Nah pada saat kita di dunia ini sudah mulai sadar, ya dulu kita sudah ma'rifah, kemudian berproses
mencari ilmu, mencari guru, ya, mencari ilmu dan guru yang pemahamannya utuh, yang pemahamannya rosih, yang pemahamannya memiliki dasar yang kuat dan kokoh, ya, yang tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan kontroversi, gitu. Nah, sehingga prakteknya terjadi keseimbangan antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifah. Nah, maka seorang salik bersyukur ya kalau sudah menemukan ya syarat-syarat ini, sehingga tinggal istiqomah, istiqomah ngaji, istiqomah zikir, ya, istiqomah riyadhah mujahadah. Karena ini perjalanan rohani, ya, untuk bisa menempuh perjalanan rohani ini ya harus dengan cara zikir sebagai alatnya, kemudian riyadhah mujahadah sebagai salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu. Jadi kalau sudah paham ilmu tasawuf, paham ilmu tarekat, ketemu guru, sudah punya zikir, ya sudah istiqomah riyadhah mujahadah, tinggal terus lanjutkan. Sampai kapan? Ya, tadi kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, sampai la yazaluna musahidina abadan, sampai titik akhir nafas kita, sampai ajal menjemput, posisi kita sebagai seorang salik yang menuju Allah, posisi kita senantiasa terus bermusyahadah, yaitu memandang ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abadan selamanya ini ya tugas kita, tugas seorang salik. Jangan sampai bosenan. Misalkan sudah ngaji sekian bulan kok nggak ngerasain apa-apa. Kok saya nggak bisa merasakan apa nikmatnya musyahadah misalkan. Ya itu harus sabar, ya, perlu tulu zaman, waktu yang lama, dan perlu berlatih. Tidak ada yang sifatnya instan. Kalau ada yang nawarin instan-instan itu ya pasti hasilnya juga tidak asli, ya pasti hasilnya tidak maksimal gitu. Jadi alastu birabbikum qalu bala, ini sebagai ayat yang menguatkan semangat kita bahwa dulu kita sudah mengenal Allah, sudah syuhud, sudah musyahadah, sudah menyaksikan Allah, maka ketika di dunia kita diberikan pencerahan baru oleh ilmu-ilmu hakikat ini melalui penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Nafis Al-Banjari dan ulama-ulama lain, tinggal kita istiqomah mengamalkan apa yang diajarkan ini. Sehingga pada titik akhir ajal kita dalam keadaan syuhud musyahadah. Ini target dari perjalanan seorang salikin. Syukur-syukur ya diberikan anugerah ma'rifah. Ya, kalau orang yang sudah istiqomah syuhud musyahadah, ya itu sudah ma'rifah. Cuma ma'rifah ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang ilmu yakin, sebatas baru ilmunya sudah ma'rifah. Kemudian naik ainul yakin, mulai dirasakan. Oh begini toh rasanya. Hakul yakin, menemukan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sudah enggak ragu lagi sedikit pun. Itu. Nah, tahapan-tahapan ini adalah sebagai bagian dari perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menjelaskan wal amil fil kul haqqon wa khalqon Allahu ar-Rabb. Jadi ini harus dipahami tentang makna hak, makna kholkon,
makna Allah dan makna Rabb. Walihada nabahu ta'ala tabaraka wa ta'ala biqaulihi anishkur li, ya, hendaklah kamu bersyukur li kepadaku, wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Jadi perlu kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang mengadakan kita sampai kita hidup saat ini. Kita disuruh bersyukur. Ya, cara bersyukur ya tadi berlatih musyahadah, berlatih memandang, mengembalikan semua kembali kepada Allah. Kemudian wali walidaika, kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Andai tidak ada bapak ibu kita tidak mungkin ada di alam semesta ini. Jadi syukurilah nikmat kita ada di dunia. Pertama, kita syukur kepada Allah karena dengan kehendaknya mulai dari proses saripati tanah, nutfah, ya, sperma, sampai zigot, sampai berproses alaqah, mudghah, terus ditiupkan ruh, terus sampai 9 bulan, sampai di dunia, ya, semua dicukupi oleh Allah. Ya, ini harus kita syukuri. Dan istimewa kita kalau diberikan bisa musyahadah. Artinya kalau kita musyahadah bisa memandang yang hakikat di balik alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kita syukur kepada kedua orang tua. Karena bapak ibu kita lah yang menjadi wasilah adanya kita di alam semesta. Tanpa bapak ibu, ya kita tidak akan pernah ada. Karena itu ayat ini anishkur li wali walidaika, ini sebagai bentuk syukur supaya kita memahami asal usul kita. Makanya tidak boleh ya kita sampai tidak bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan ini semakin menambah wawasan ilmu kita dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam penjelasan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.